Shalom, salam S4Q. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, yuk mari kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih anugerah Tuhan yang melindungi, menjaga kami sehingga kami boleh baca, dengar firman di hari ini. Tolong kami Tuhan supaya boleh sungguh-sungguh merenungkan dan menghidupinya. Karena kalau kami bisa baca firman, ada kuota internet, ini berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan yang akan memberkati kita hari ini berjudul Para Pemenang, yang terambil dari 1 Samuel 17 ayat 47. Demikian firman Tuhan. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. 7 surat kepada 7 gereja dengan 7 janji dari Tuhan bagi mereka yang menang. Sangatlah mengesankan. Kita coba baca nanti di Wahyu 2 dan 3. Yang jelas, kemenangan bukanlah sebuah hobi di waktu senggang, melainkan sesuatu yang menyentuh hati sehari kehidupan kita. Jadi, apa atau siapa sebenarnya yang harus kita kalahkan? Ketika saya melihat ke dalamnya, saya terkejut. Bagi saya, itu tampak seperti konsep penyisiran. Satu hal yang sudah saya ketahui adalah, apapun yang kita lakukan adalah apapun yang baik selama kita tinggal dalam Kristus seharusnya. Kita melakukannya di dalam dan melalui Kristus. Maka saya memutuskan untuk meraih kemenangannya itu sebagai titik permulaan saya. Karena sesungguhnya tidak ada kemenangan tanpa Dia. Jika kita bertanya, bagaimana kita menang? Jawabannya adalah seperti ini. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia yang sejati, yaitu iman kita. Pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus, Allah lah yang mengambil alih hidup kita. Maka kita sebenarnya sudah hidup di dalam kemenangan. Kemenangan bukan sekedar pertanyaan belaka mengenai kemenangan atas kebiasaan seperti menggigiti kuku jari kita atau kita kehilangan kesabaran, melainkan sesungguhnya adalah kita menolak jalan-jalan dunia yang memotivasi, bahkan mendominasi oleh kasih-kasih yang palsu. Seperti uang, kekuasaan, keberhasilan, ketenaran. Sekarang kalau kita dalam Kristus, kita memiliki satu kekuatan yang pasti, yang mengendalikan kita, yaitu iman di dalam Kristus. Hidup bukanlah sebuah kekalahan pertempuran yang dipenuhi oleh pergumulan yang gak berkesudahan serta kegelisahan. Kita yang percaya sudah hidup di dalam kemenangan Kristus. Bahkan ketika secara rohani kita adalah anak-anak kecil, kemenangan diperuntukkan bagi pemula dan juga bagi bapak-bapak. Melalui iman dalam Kristus, kekalahan-kekalahan kita lenyap bagaikan daun-daun layu pada musim gugur, saudara. Ketika kita mengizinkan Yesus untuk mengambil alih tanggung jawab dalam hidup kita, yang menanggung hidup kita, dunia, keinginannya, kedagingan itu akan bisa kita lawan dan akan segera berlalu karena Kristus menguatkan kita. Renungan hari ini disadur dari buku Renungan Harian, Perhatikanlah Firman-Ku, Reinhard Bonnke. Respon kita terhadap panggilan suara Tuhan mengubah kehidupan kita menjadi hidup yang penuh syukur. Mari Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan. Lalu renungan hari ini kami belajar bahwa sesungguhnya kami sudah menang dalam Kristus. Maka dari itu kami gak perlu bergencar-gencar atau menanyakan apa kami sudah menang atau belum. Tuhan, dalam Kristus kami sudah menang. Maka dari itu sebagai orang-orang yang sudah menang, biarlah kami terus hidup dalam Kristus, hidup dalam Injil Tuhan, hidup memandang Tuhan dalam segala pergumulan atau apapun yang kami alami dalam hidup kami, dan terus mencapai tujuan Tuhan saja, bukan tujuan dunia, tapi apa yang Tuhan mau, supaya kami boleh terus semakin hidup di dalamnya, hidup menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, jadikan hidup kami terus berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. S4Q. Kesaksianku S4Q, S4Q, yeah.